Melatih batin dalam samadhi oleh Ajacha. Melatih batin dalam samadhi, kestabilan dalam meditasi. Kita berpikir bahwa itu mudah dilakukan. Namun, ketika kita duduk beberapa waktu, kaki kita sakit, punggung kita sakit, kita merasa lelah, kita merasa panas dan gatal-gatal. Dari sini, kita mulai merasa kecil hati. Kita berpikir bahwa samadhi sama susahnya seperti langit dan bumi. Seperti apa yang awalnya kita pikirkan. Kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan merasa kewalahan oleh kesusahan itu. Namun, jika kita bisa menerima latihan dengan sabar, samadhi akan menjadi lebih mudah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Saat kita masih pemula, latihan samadhi memang terasa sulit. Melakukan apa saja sulit jika kita tidak tahu cara melakukannya. Namun, dengan melatihnya, ini bisa menjadi bisa. Sesuatu yang berguna pada akhirnya bisa kita atasi dan melampaui segala hal yang tidak berguna. Kita cenderung menjadi lemah hati saat kita berjuang. Ini memang reaksi normal, dan kita semua harus melewati hal-hal ini. Jadi, adalah penting untuk berlatih giat dan bersabar selama beberapa waktu. Ini seperti membuat jalan menembusi hutan. Pada awalnya, jalannya bertanah kasar, disertai banyak rintangan akar-akar pohon dan rerumputan. Namun dengan kita terus bolak-balik kembali lagi melewati jalan itu lagi dan lagi, sambil kita membersihkan jalan itu, setelah beberapa lama, kita telah berhasil menyingkirkan ranting dan bebatuan yang menghalangi, dan tanah pun menjadi padat dan rata untuk dijalani menembus hutan. Seperti inilah kalau kita melatih batin kita. Dengan terus berlatih, batin semakin terang dan semakin seimbang. Buddha dan juga murid-murid beliau dahulunya juga adalah makhluk-makhluk biasa, manusia-manusia biasa. Namun mereka berhasil mengembangkan diri mereka melalui tahapan-tahapan jalan pencerahan. Mereka semua harus melakukan dengan melalui latihan ini. Apa yang dinasihatkan Buddha mengenai cara melatih meditasi ini? Beliau mengajarkan untuk berlatih seperti tanah, berlatih seperti air, berlatih seperti angin, berlatih seperti benda-benda purba, segala sesuatu yang menjadi unsur-unsur kita. Unsur padat itu tanah, unsur cair itu air, unsur hangat itu api, dan unsur gerak itu angin. Jika seseorang menggali tanah itu tidak terusik. Tanah bisa saja dicangkul, dibajak, dan diairi. Benda-benda jelek bisa saja dikubur di dalamnya. Namun tanah itu tetap tidak acuh sama sekali. Air bisa dididihkan ataupun dibekukan, atau bisa juga digunakan untuk mencuci sesuatu yang kotor. Air sama sekali tidak terpengaruh. Api bisa membakar benda-benda yang indah atau harum, bisa juga yang jelek dan bau. Ini semua tidak bermasalah bagi api. Ketika angin bertiup,
Angin membawakan segala macam aroma, debu, segar, dan busuk tanpa peduli. Buddha menggunakan perumpamaan ini. Gugus yang merupakan diri kita hanyalah pertemuan antara unsur tanah, air, api, dan udara. Jika kita mencoba mencari untuk menemukan sosok aku sejati di sana, Anda tidak akan bisa menemukannya. Hanya ada kumpulan unsur-unsur ini saja. Namun sepanjang hidup Anda, kita tidak pernah berpikir untuk memisahkan seperti ini, untuk melihat apa yang sebenarnya yang ada di sana. Sudah menjadi kebiasaan kita hanya berpikir, ini aku, ini milikku. Kita selalu melihat setiap hal dari sudut pandang dalam diri. Tidak pernah mau melihat bahwa yang ada hanya terdiri dari tanah, air, api, dan udara. Pada kenyataannya, tidak ada seseorang pun di sana. Renungi terus unsur-unsur ini untuk melihat bahwa tidak ada siapa-siapa, tidak ada makhluk atau isi ini, si itu di sana. Namun hanya ada tanah, air, api, dan udara. Dhamma ini dalam sekali, bukan? Ini adalah kedalaman yang tersembunyi. Orang hanya bisa mengamatinya, namun mereka tidak bisa melihatnya. Kita terbiasa berpikir dalam sudut pandang diri dan orang lain setiap saat. Jadi meditasi kita masih tidak benar-benar dalam. Meditasi yang belum mencapai kebenaran. Dan kita masih belum melampaui segala sesuatu sebagaimana kelihatannya. Kita tersangkut dengan kesepakatan duniawi dan tersangkut di dalam duniawi. Berarti kita masih tetap berada di dalam lingkaran perubahan, mendapatkan dan kehilangan segala sesuatu, mati dan lahir dan mati kembali, menderita di alam kebingungan. Apapun yang kita dambakan dan segala yang dicita-citakan tidak benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kita melihatnya dengan pandangan salah. Dengan mencengkram dan melekati seperti ini, kita sungguh masih jauh sekali dari jalan Dhamma yang sejati. Jadi, marilah kita berlatih mulai sekarang ini juga. Praktikkan Dhamma secara baik yang dapat membawa kita melampaui duka, atau setidaknya mampu melampaui sedikit-sedikit saja sekarang saat ini. Misalnya, ada orang yang berkata kasar kepada kita. Jika kita tidak marah, kita telah melampaui duka. Jika kita marah, kita belum melampaui apapun, apalagi duka.